Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini untuk kelas 11 TKJ 2 dan 11 TKJ 3 kita belajar melanjutkan minggu lalu, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. PPT ini saya sudah share minggu yang lalu. Untuk PJJ hari ini saya akan buatkan video terkait membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan rank. Rank atau jangkauan simbolnya adalah R besar. Rank itu adalah X max dikurangi X min. X max adalah data maksimum, sedangkan X min adalah data minimum. Langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas, simbolnya K kecil. Menentukan banyaknya kelas ini menggunakan rumus aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. N adalah jumlah data. Kemudian yang ketiga adalah menentukan lebar interval kelas, atau lebih disingkat lagi adalah lebar kelas. C simbolnya, C kecil. C sama dengan R dibagi K. Jadi R pada langkah pertama, K pada langkah kedua. Setelah sudah didapat data 1, 2, dan 3, maka kita buat tabel distribusi frekuensi. Langkahnya adalah, di sini contoh, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 11 TKJ tentang statistika sebagai berikut. Ini datanya sebanyak 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan 8, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8 kali 5. Ada 40 data. Kemudian langkah-langkah yang pertama adalah menentukan rank, yaitu X max dikurangi X min. Data maksimum 92, data minimum 40. 92 kurangi 40, 52. Kita lihat di sini X max. Ini data maksimumnya 92. Di 92. Kemudian minimumnya 40. Jadi ranknya adalah 92 dikurangi 40. Kemudian nomor 2, banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N-nya sebanyak 40. Jadi dikali logaritma 40. Untuk menentukan logaritma bisa dilihat di HP. Di situ ada fungsi logaritma. Dilihat di HP itu. Kemudian kita lanjut lagi. 1 ditambah 3,3 log 40 adalah 1,60. Usahakan di belakang komanya 2. 1,60. Kemudian sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,60 adalah 5,28. 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28. Kemudian ini dibulatkan menjadi 6. Ya, cara pembulatannya adalah 6,28. 2-nya ini adalah kurang dari 5. 2 kurang dari 5. Maka 6-nya tetap. 2 kurang dari 5. Maka angka 6-nya tetap. Kalau lebih dari sama dengan 5, maka 6 berubah menjadi 7. Misalnya 6,58. 6,58 berarti di belakangnya 5. 5 atau lebih dari sama dengan 5, maka angka di depannya menjadi 7. Naik. 6,67 itu udah pasti 7 juga. 6,77, 6,8 menjadi 7. Seperti itu aturan pembulatannya. Jadi kalau lebih dari
lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya naik 1. Kalau kurang dari 5, angka di depannya tetap. Seperti ini, 2 kurang dari 5 berarti tetap. Kemudian lanjut. Ini salah ya, nomor 3 nih. Lebar kelas, lebar interval kelas sama dengan R dibagi K. Berarti 52 dibagi 6, 8,67. Nah ini dibulatkan. 6 ini lebih dari 5, maka 8-nya jadi 9. Kemudian setelah data 1, 2, dan 3 sudah, maka kita buat tabel distribusi frekuensi. Tabelnya seperti ini. Dibuat pertama adalah nilai, kemudian ini adalah frekuensi. Ya, pertama kita buat di sini angkanya 40. Kenapa 40? Karena angka data minimumnya 40. Maka ditulis 40. Atau boleh juga kurang dari 40. Jadi boleh 40 atau kurang dari 40. Ya, boleh 40 atau kurang dari 40. Sekarang kita tetapkan saja bahwa data minimumnya adalah 40. Maka tulis 40 saja. 40. Kemudian ke bawahnya lebar kelas. Lebar kelasnya 9. Jadi ke bawah ditambah 9. 49. Kemudian ditambah 9. 58. Ditambah 9. 67. Ditambah 9. 76. Ditambah 9. 85. Gitu ya. Kemudian ya untuk di sebelah kanannya kita lihat kenapa 48? Lihat di sini. Ini 49. Maka sebelum 49 berarti 48. Setelah 48 didapat, maka ke bawahnya ditambah 9. 48 tambah 9 57. 57 tambah 9 66. 66 tambah 9 75. 75 tambah 9 84. 84 tambah 9 93. Kemudian frekuensinya 6. Itu dari nilai 40 sampai 48 itu ada 6. 40 sampai 48 kita lihat. 40 sampai 48 itu ada 6. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, nah 6, 45. Jadi 40 sampai 48 sebanyak 5 data. Nah seperti ini, 40 sampai 48 sebanyak ada 6 data. Dan seterusnya, seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Banyak kelas, kenapa di sini ada 6? Karena banyak kelasnya ada 6. Banyaknya kelas ada 6. Jadi di sini barisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikianlah untuk pelajaran kita hari ini, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk SMK itu untuk membuat tabel distribusi frekuensinya caranya seperti ini, tetapi tidak dijelaskan untuk cara membuat diagram lingkaran, kemudian piktogram. Kalau histogram nanti diajarkan. Histogram diajarkan. Jadi histogram dan tabel distribusi frekuensi untuk tingkat SMK atau SMA. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Semoga dapat dimengerti. Untuk lebih lanjutnya nanti kita ketemu minggu depan di kelas. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.